Itu yang terlalu termakan. Karena apa? Karena pikiran orang itu tidak sama. Apalagi orang yang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bergerak, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat? Kita harus dong. Karena sebentar lagi tanggal 28 Juni. Ada apa dengan tanggal itu? Di sini semua berita menuju ke tanggal itu. Ada apa? Yang jelas bulan ini adalah bulan haji ya, seperti itu. Nah, saya sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu support, yang selalu dukung channel ini. Saya juga ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu berkomentar positif tentang channel ini, tentang obrolan saya, tentang konten saya. Juga saya ucapkan terima kasih, dan bagi teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share di sini, dan semoga ya video-video yang saya share di sini bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk, ambil positif, buang negatif. Intinya seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih buat customer Sinar Collection. Tidak lupa banget, ini mah customer saya yang selalu bertransaksi, yang selalu CO barang-barang dari saya. Terima kasih banyak ya. Nah, di sini saya pesan sebelum lanjut ke obrolannya buat teman-teman, terutama pioner ya, jaga akun, jaga perasaan jagalah akun kalian, jadilah pioner yang cerdas, jangan mau dibohongi lagi, jangan mau diperbudak lagi, seperti itu. Cukup ya, sekarang kita tinggal melek, tinggal buka pikiran lebar-lebar, lapangkan dada untuk menyambut tanggal 28 Juni, ada apa tanggal itu. Andai kata tanggal 28 Juni ada kabar gembira, ya buat kita ya kita senang. Tidak juga mungkin katanya kabar gembiranya cuma segini, jangan berkecil hati ya, kedepannya pun akan bagus potensinya, seperti itu. Jadi kita itu sudah ada di tempat yang tepat, seperti itu ya. Nah, di sini juga ada di Twitternya di istrinya Nicola sendiri, terus yang satu ada di Satoshi Nakamoto ya. Kita mungkin dirangkum satu video ya di sini, ngobrol. Orang banyak juga yang bilang katanya, alah cuma nyontek kayak gitu. Ya nggak apa-apa, nyontek juga, semua orang itu nyontek. Nggak ada yang punya pikiran sedikit, nggak ada gitu kan. Seperti ya, yang penting kan kita ngasih informasi itu, mudah-mudahan informasinya tepat. Jika tidak juga ya kita jangan selalu berpikir tentang orang lain itu, wah ini nggak jadi pembohongan ini itu. Jangan suka berpikir seperti itu. Oke, langsung aja kita bacakan di Twitternya. Tadi saya udah screenshot, ini tadi pagi ya. Di sini ada ya, masa depan telah tiba dan didukung oleh Wah, keren banget. Pemandangan menakjubkan dari revolusi dunia nyata dengan koin Pi yang membawa kita ke bulan. Bulan guys, terang. Pi bukan lagi sekedar PC, namun menjadi gerakan global. Nah, bagaimana dengan pengguna Pi Anda dan undang orang lain untuk bergabung dalam misi? Mari kita kembangkan komunitas kripto terkuat di bumi. Berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak pembaharuan video eksklusif Pi Network-nya. Nah, ini di sini ada perkembangannya luar biasa ya. Terus di sini juga potensi jaringan Pi sungguh luar biasa dengan menggunakan ekosistem terdesentralisasi dengan jutaan pelopor. Pi menciptakan fondasi bagi ekonomi. Wow, keren. Digital baru. Fokusnya pada aksesibilitas dan pertumbuhan yang digerakkan oleh komunitas menjadikan berbeda mereka yang berkomitmen dalam jangka panjang kemungkinan akan menuai hasil manis. Nah, tinggal ada dua pilihan. Jika kita komitmen dengan jangka panjang, kita akan menikmati hasil yang manis, yang memuaskan. Tapi kalau kita berkomitmen dengan jangka pendek, yaitu akan habis koinnya dijual. Intinya seperti itu ya. Kita pilih mana nih? Kita ada di tim mana nih? Apa kita ini ada di tim jangka panjang? Apa kita ada di tim jangka pendek? Silahkan berkomentar di sini ya. Kalau saya jelas, kalau saya pribadi mendukung jangka panjang, karena saya juga udah kenyang dari hasil koin Pi juga ya, dari sebelum nilai kemarin pas sebelum tanggal 20 Februari itu kan nilainya masih
Hasilnya masih kecil, masih 10.000, 9.000. Pas mau menjelang tanggal 20 Februari itu kan melonjak tinggi. Alhamdulillah saya juga udah kenyang. Udah maksudnya kenyang sih enggak ya. Udah merasakan, udah menikmati hasil dari pi sendiri. Seperti itu ya. Entah dari apa sih membantu teman untuk menjual ke orang lain, entah koin kita sendiri gitu kan. Saya udah merasakannya, udah menikmati benar-benar legit banget, benar-benar manis banget. Nah, itulah potensi saya jangka pendek. Tapi ada di satu akun lagi itu potensi jangka panjang. Seperti itu ya. Oke, lanjut ya. Mana sih ini tadi lanjut ya. Akan memilih hasil manis seiring perkembangan pi, baik melalui apresiasi nilai atau kasus pengguna yang inovatif. Marilah kita terus merintis bersama di Pi Network. Nah, ini juga sebenarnya Pi Network itu open mainnet sudah dibuka tanggal 20 Februari, yaitu nilainya ada di bursa untuk sekarang. Mungkin akan ada nilai yang lebih gitu seperti itu ya, tapi nggak tahu juga. Banyak banget orang-orang di sini berprediksi bahwa di tahun ini koin Pi ini akan mencapai $100. Jadi pokoknya intinya kita berdoa bersama, tapi jangan lupa jangan mengabaikan aktivitas kita sehari-hari. Kalau kita punya aktivitas ya udah lakukan aja aktivitas, jangan membuang waktu, jangan menelantarkan pekerjaan kita. Karena apa? Karena kita ini butuh makan. Ya, karena kita ini butuh biaya hidup seperti itu. Jadi jangan lupa dengan apa sih kerjaan yang ada. Ya dari awal juga saya bikin konten ini selalu berpesan, anggap aja koin Pi ini adalah tabungan kita, adalah aset kita untuk di masa depan. Entah kita tidak banyak sekarang teman-teman yang sudah apa sih sudah kembali ke yang punyanya, yaitu udah almarhum. Ya masih anak-anaknya yang bisa menikmatin. Seperti itu ya. Jadi intinya kita jangan berpikir pendek. Kita harus berpikir panjang, berpikir cerdas, wawasan kita dibuka. Seperti itu. Jadi jangan sampai karena harga di bursa tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu yang bagaimana kita selalu menggembar-gemborkan dengan nilai GCP, akhirnya kita ngedrop, akhirnya buang akun. Nah, suatu saat kalian akan nyesal. Seperti itu ya. Apalagi banyak sekali kalau menurut saya ya apa ya, simpel-simpel aja untuk berpikir seperti ini. Hitung-hitung apa ya? Hitung-hitung apa sih? Judi apa gimana sih itu? Pasang lotre. Kalau zaman dulu ya pasang lotre. Kalau emang kita ya beruntung hasilnya besar, ya intinya kita ya harus konsisten aja gitu. Harus punya komitmen sendiri. Jadi jagalah akun kalian, jagalah perasaan di kalian, jangan mau dibohongi lagi. Karena apa? Karena saya yakin orang-orang yang seperti ini, yang akhirnya ngedrop, yang akhirnya hapus akun, itu karena apa? Karena tadinya di awalnya mereka ikut nambang itu dengan diiming-iming yang tinggi, yang wah kamu ikut koin Pi, nanti kamu setelah open mainnet akan kebeli Pajero, kamu setelah open mainnet kalau ikut nambang Pi kamu akan bisa berangkat umroh, kamu akan jadi sultan, seperti itu. Itu yang terlalu termakan. Karena apa? Karena pikiran orang itu tidak sama. Apalagi orang yang awam, apalagi orang yang benar-benar kesedek pengebutuh itu benar banget berharap seperti itu. Saya juga di sini banyak teman-teman yang berpikir seperti itu. Ya kan? Cuma kita apa sih coba untuk apa sih ngobrol jangan biar tidak terlalu ambisi. Karena apa? Karena kalau kita terlalu ambisi, kalau kita terlalu euforia dengan hal yang seperti itu, yang rugi itu diri kita sendiri. Sebenarnya bukan orang lain. Orang lain itu bisa dibilang sedikit dirugikan, tapi diri kita yang dirugikan. Gitu, diri kita yang dirugikan. Apa yang dirugikan diri kita? Dirugikan juga ketika pikiran capek, ya kan? Hasilnya belum ada, ujung-ujungnya frustasi. Ah, males. Aku nambang koin Pi. Hasilnya juga belum ada. Mana yang dijanjikan gasapa GCP sampai sekarang belum terjadi. Nah itu yang mengganggu pikiran kita. Tapi kalau kita secara pikirnya jernih, ikutin alurnya, nikmatin prosesnya, insya Allah kita tidak akan terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita mengikuti obrolan yang santai aja, bawahnya enjoy aja. Yang penting kita punya beras untuk hari ini dan besok itu kita udah bersyukur. Punya uang buat hari ini, buat jajan anak, buat resiko dapur, itu udah bersyukur banget. Anggap saja koin Pi ini adalah tabungan di masa depan. Kalau kita tidak bisa menikmati karena misalkan umur kita itu udah cukup sampai di sini, sampai tahun ini, ya mungkin anak-anak cucu kita yang akan menikmatinya. Seperti itu ya. Jadi pesan buat teman-teman, jagalah akun, jadilah pionir yang cerdas. Seperti itu. Banyak keluhan-keluhan yang
apa sih yang mengadu masalah ini, masalah itu, mungkin saya next video ya, next video nanti akan itu khusus edukasi saya. Ngobrol edukasi. Biar teman-teman itu jangan terpengaruh dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Oke, next video ya. Cukup sekian video sore ini. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat video ini, silahkan share ke teman-teman kalian. Tunggu di bulan ini, tanggal 28 akan ada apa? Mudah-mudahan ada kejutan buat kabar gembira buat kita, yaitu nilai GCP yang kita inginkan seperti itu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas untuk Buana. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.